Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasyairun Naja dari kelas 6A SDN 07 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang metamorfosis kupu-kupu dan katak. Tujuannya adalah untuk mengetahui proses metamorfosis pada kupu-kupu dan katak. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah gambar metamorfosis kupu-kupu dan katak, spidol, lem, styrofoam, dan karton. Langkah pertama, tempelkan gambar metamorfosis kupu-kupu. Lalu kasih nama setiap metamorfosis. Ini dia hasilnya. Yang pertama, penjelasan metamorfosis tentang telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu. Seekor kupu-kupu mulai hidup sebagai telur yang sangat kecil, bulat, lonjong, dan silinder. Bentuk telur tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Beberapa telur kupu-kupu mungkin bulat, beberapa oval, dan beberapa mungkin berusuk. Sementara yang lain mungkin memiliki fitur lain. Telur kupu-kupu biasanya terletak di atas daun tanaman. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Yang kedua, larva. Larva atau caterpillar, telur akhirnya menetas. Ia tumbuh menjadi larva. Tahap ini sering atau biasa disebut sebagai ulat. Yang bisa ulat lakukan hanyalah makan daun. Karena ulat memiliki tubuh kecil, mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke tanaman baru. Karena ulat menetas pada jenis daun yang ingin ia makan. Ketika ulat terus makan, mereka langsung mulai tumbuh dan berkembang. Ketiga, kepompong. Kepompong. Tahapan pupa adalah satu tahapan paling keren dalam kehidupan kupu-kupu. Begitu ulat selesai tumbuh dan mereka telah mencapai panjang dan berat maksimal, ulat membentuk dan menjadi pupa. Tahap ini juga dikenal sebagai kepompong. Dari luar terlihat ulat itu sedang beristirahat, tetapi bagian dalamnya sebenarnya sedang terjadi tindakan pada ulat. Di dalam pupa ini, ulat cepat berubah. Dalam kepompong, bagian tubuh ulat yang lama mengalami transformasi yang luar biasa. Proses keren ini dengan disebut metamorfosis. Jaringan anggota badan dan organ ulat semuanya telah berubah saat kepompong selesai berproses. Yang keempat, kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa. Akhirnya, ketika ulat telah
melakukan semua pembentukan dan perubahan di dalam pupa, ia akan muncul kembali. Jadi kupu-kupu dewasa ketika kupu-kupu pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayap akan masih lunak dan terlipat di tubuhnya. Ini karena kupu-kupu masih harus menyesuaikan diri setelah muncul dari pupa. Ketika kupu-kupu sudah siap, ia akan memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa mengepakkan sayap dan kemudian mulai terbang. Tahap ini biasa terjadi dalam jangka waktu 3 atau 4 jam. Kemudian kupu-kupu akan menguasai diri dan akan mencari makan dan pasangan untuk memproduksi. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut. Ketika kupu-kupu bertemu dengan lawan jenis lalu bereproduksi, mereka akan menetas telur kembali di atas daun. Tak hanya siklus hidup kupu-kupu akan kembali dari awal. Selanjutnya, saya akan membahas metamorfosis katak. Yang pertama, telur katak. Telur katak. Katak mengalami proses metamorfosis dimulai dari telur. Pertama, katak jantan akan membuahi katak betina. Setelah itu, katak betina akan meletakkan telurnya di dalam kubang air yang menurut mereka aman. Telur katak bentuknya seperti jeli atau mungkin lebih mirip dengan biji sebuah selasi. Telur katak mengalami perubahan secara mandiri tanpa harus ditunggu induknya. Fase telur berjalan sampai kurang dari 3 mingguan. Satu katak betina bisa bertelur hingga 20.000 sampai dengan 30 kali reproduksi. Yang kedua, berudu. Berudu atau kecebong. Telur-telur tadi setelah menetas maka akan menjadi kecebong-kecebong akan memakan cangkangnya sendiri. Dan fase ini akan berjalan selama 5 minggu. Hingga kecebong-kecebong tersebut menjadi katak muda. Katak muda. Katak muda. Setelah 5 minggu kecebong-kecebong tadi tumbuh menjadi katak muda. Tidak butuh lama, dalam 3 minggu katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Perubahan dari ke katak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru untuk dia bernapas di daratan. Otomatis ingsan akan hilang dan si katak mengalami perubahan drastis. Katak dewasa. Katak dewasa. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya dan mengalami proses metamorfosis, akhirnya berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernapasan di daratan. Kaki-kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput antar setiap jarinya, sementara ekornya telah benar-benar menghilang. Tahapan metamorfosis kupu-kupu yang dapat merugikan petani. Tahap ulat atau larva yang merugikan karena memakan daun-daun tanaman. Awalnya telur menetas menjadi larva atau ulat. Larva ini banyak merugikan petani karena memakan daun tanaman di lahan pertanian sehingga merusak tanaman dan dapat menyebabkan gagal panen. Ulat atau larva ini memakan dalam jumlah yang sangat banyak karena memerlukan energi dan cadangan makanan dalam jumlah besar pada saat berada dalam fase pupa atau kepompong. Pada fase pupa, kupu-kupu tak dapat mencari makan dan harus bertahan menggunakan cadangan makanan ini. Larva dan bentuk dewasa melalui fase pupa atau kepompong. Tahapan metamorfosis kupu-kupu yang dapat menguntungkan petani. Tahapan yang menguntungkan petani pada fase imbigo atau kupu-kupu dewasa karena membantu dalam proses penyerbukan, yaitu yang terjadi pada fase imbigo atau kupu-kupu dewasa. Tahapan metamorfosis katak tidak merugikan petani, melainkan tahapan metamorfosis katak yang menguntungkan petani. Tahapan metamorfosis katak yang menguntungkan petani. Katak adalah makhluk hidup dan sejenis amfibi. Katak mengalami perubahan bentuk dalam perkembangannya atau yang disebut dengan metamorfosis. Setelah katak menetas dari telur, katak akan menjadi larva yang disebut dengan berudu atau kecebong. Kecebong berbentuk mirip seperti ikan. Awalnya tidak memiliki kaki dan hidup berenang di air. Kecebong bernafas menggunakan insang yang menyaring dan menyerap oksigen di air. Berudu atau kecebong ini sangat bermanfaat bagi manusia sebab menjadi pemangsa atau predator dari jentik-jentik nyamuk penyebar penyakit, misalkan nyamuk anope atau penyebar malaria dan nyamuk Aedes
agepti atau penyebar demam berdarah. Setelah berkembang, kecebong menumbuhkan organ-organ dewasa seperti kaki dan paru-paru. Seiring pertumbuhan ini, ingsan mulai hilang pada katak dewasa. Paru-paru mendapatkan udara saat udara masuk melalui hidung. Selain melalui hidung, katak dapat bernafas saat oksigen mengalami difusi atau penyerapan melalui kulit katak yang lembab. Oksigen ini kemudian dipompa oleh jantung katak ke seluruh kulit katak yang lembab. Oksigen ini kemudian dipompa oleh jantung katak ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah katak. Berbeda dengan manusia yang memiliki 4 bagian jantung, katak hanya memiliki 3 bagian, sehingga terjadi percampuran darah bersih kaya oksigen hasil pernapasan dengan darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Jadi kesimpulannya adalah metamorfosis pada kupu-kupu dan katak sama, yaitu metamorfosis sempurna. Sekian presentasi tentang metamorfosis kupu-kupu dan katak dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.